Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Sandi, NPM saya 25710501032. Saya dari program studi ilmu komputer kelas A. Di sini saya akan membuat video penjelasan serta jawaban dari kuis 3 aritmatika komputer mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Jadi di sini sudah ada dua soal. Soal yang pertama, jika kita menjumlahkan dua bilangan 8 bit to complement seperti ini, 0110000 atau dalam desimal itu 112 dengan 0001000 atau dalam desimal itu plus 16 positif 16, manakah pernyataan yang benar? Lalu yang di sini bisa kita langsung menjelaskan saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai angka dalam mesin. Jadi secara umum komputer itu tidak memahami angka 1, 2, 3 seperti manusia. Jadi komputer hanya memahami sirkuit on atau dalam biner itu 1 atau off dalam biner itu 0. Jadi aritmatika komputer adalah cara kita dalam tanda kutip memaksa logika listrik untuk melakukan perhitungan matematika yang rumit. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada hardware utama ya. Jadi arithmetic logic unit atau ALU yang tugasnya murni menghitung. Lalu yang kedua itu ada input data biner dari register. Lalu yang ketiga ada output hasil perhitungan dan flag atau penanda, misalnya hasilnya 0 atau hasilnya terlalu besar atau dalam istilahnya disebut overflow. Nah, kemudian ada representasi dan aturan. Jadi terdapat dua tantangan besar dalam desain ALU, representasi integer atau bilangan bulat. Nah, bagaimana cara menulis angka negatif? Dunia komputer sepakat menggunakan two's complement karena dukungan metode ini CPU tidak butuh sirkuit pengurangan yang terpisah. Pengurangan hanyalah penjumlahan dengan angka negatif, atau yang seperti kita tahu bentuk umumnya jika ada A dikurangi dengan B, maka bisa diubah menjadi A ditambah dalam kurung negatif B. Lalu yang kedua ada floating point atau bilangan koma. Bagaimana menyimpan angka 0,00001? Komputer menggunakan standar IEEE. Komputer menggunakan standar IEEE 754 yang membagi angka menjadi 3 bagian. Jadi ada sign atau tanda, ada eksponen atau pangkat, juga ada mantisa atau pecahan. Nah, representasi integer menggunakan two's complement. Mengapa kita tidak menggunakan sign magnitude atau bit paling kiri cuma sebagai tanda dan lebih memilih two's complement? Di sini ada penjelasannya. Nah, pada yang pertama ini ada masalah angka 0 ganda. Jadi dalam sign magnitude ada plus 0, 04 bit dan ada minus 0, 04 bit juga. Ini membingungkan komputer. Jadi dalam two's complement 0 itu hanya 1. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, bentuknya seperti odometer mobil mungkin. Jadi semakin maju di sini searah jarum jam, dia akan bertambah sampai di sini menjadi negatif. Lalu di sini jadi 0 lagi. Nah, kemudian ada penyederhanaan sirkuit. Untuk menghitung A dikurangi B, komputer cukup melakukan A ditambah dalam kurung negatif B. Nah, negatif B didapat dengan cara invert semua bit lalu ditambah dengan 1. Nah, yang ketiga itu ada deteksi overflow. Jika kita menjumlahkan dua bilangan positif dan hasilnya negatif atau sebaliknya, maka terjadi overflow. Secara teknis, ini terjadi jika carry in ke bit tanda berbeda dengan carry out dari bit tanda. Nah, yang ketiga itu ada floating point atau IEEE 754. Nah, karena memori yang terbatas, kita tidak bisa menyimpan angka desimal yang tak terhingga. Jadi standar IEEE 754 atau single precision 32 bit membagi bit itu menjadi yang satu. Itu ada sign atau 1 bit. Jadi penanda di paling kiri pada biner itu adalah 0 untuk positif dan 1 untuk negatif. Lalu yang kedua ada bias eksponen dalam 8 bit menggunakan format bias yang biasanya positif 127 agar pangkat negatif bisa disimpan tanpa butuh bit tanda tambahan. Lalu yang ketiga itu ada mantisa atau significant atau menggunakan 23 bit. Jadi menyimpan angka pentingnya. Nah, lalu ada normalisasi. Komputer selalu menyimpan angka dalam bentuk 1, terus koma, xxx dikali 2 yang dipangkatkan dengan suatu angka. Nah, angka 1 di depan koma itu tidak disimpan atau disebut sebagai hidden bit untuk menghemat ruang. Nah, di sini ada bisa kita ambil kesimpulan ya bahwasanya kalau jawaban ini karena 112 itu ditambah dengan 16 hasilnya ada 128, maka jawaban dari soal ini tentunya adalah terjadi overflow. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa tadi dijelaskan di sini bahwasanya kalau format
pada bilangan positif di biner itu maksimal untuk tanda positif adalah 127. Jadi jika melebihi 127 maka akan terjadi overflow, atau dengan kata lain akan mengalami sebuah error bisa dibilang. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sebuah prosesor 8 bit sedang melakukan operasi pengurangan antar mungkin di sini saya akan menjelaskan mengapa yang lain salah. Jadi untuk yang jawabannya A, penjumlahan yang A jawabannya adalah hasilnya adalah 0 karena bit paling kiri saling meniadakan. Ini jelas salah ya, karena penjumlahan ini akan justru menghasilkan bit tanda 1 yang berarti komputer membaca sebagai angka negatif. Jadi yang sebaliknya. Lalu di sini lanjut ke jawaban yang B, terjadi underflow karena hasil terlalu kecil untuk diproses. Ini jelas salah. Kenapa? Karena underflow justru adalah kondisi ketika angka itu terlalu mendekati 0 atau terlalu kecil, jadi bukan terlalu besar. Jadi dalam kondisi ini 128 itu justru angkanya sangat besar, jadi tidak bisa diproses, maka terjadilah yang disebut overflow. Dan yang C hasilnya adalah plus 128 dan sistem berjalan normal. Ini sudah jelas salah ya, karena maksimumnya adalah 127 bukan 128. Lalu di sini kita bisa berlanjut ke soal nomor 2. Sebuah prosesor 8 bit sedang melakukan operasi pengurangan antar dua bilangan signed integer yang tersimpan di dalam register A dan register B. Data yang tersimpan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada A, jadi ini adalah representasi dari minus 127 desimal. Lalu yang di sini B ada representasi dari angka positif 2 dalam desimal. Nah, instruksi yang dijalankan adalah sub A, B, yang artinya subtractor atau pengurangan. Nah, setelah operasi tersebut selesai dilakukan oleh ALU, bagaimana kondisi sign flag S dan overflow V atau O pada status register? Lalu di sini saya akan menjelaskan jawabannya. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah perhitungan yang menggunakan tools komplement yang sudah dijelaskan tadi. Jadi di sini karena pengurangannya adalah A dikurangi B, kita bisa mengubah A dikurangi B menjadi A ditambah negatif B, di mana negatif B ini adalah invert dari semua bit dari B ditambah 1 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini kan kita punya B-nya adalah ini, kita invertkan semuanya dari 1 jadi 0, 0 jadi 1, lalu kita jumlahkan dengan 1. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya kan 1 ditambah 1 adalah 0, dia memiliki carry 1, 1 ditambah 1, 1 ditambah 0 adalah 1. Nah, maka di sini hasil negatif B-nya adalah ini. Kemudian bisa kita operasikan dengan A tadi, kita jumlahkan. Di sini ada A ditambah negatif B, 1 ditambah 0 itu 1, 0 tambah 1 itu 1, 0 tambah 1 dan seterusnya itu 1 sampai di sini. 0 ditambah 1 itu 1. Nah, di sini ada 1 ditambah 1. Ini kan menjadi membawa carry ya, di sini menjadi 0 dan di sini adalah 1. Jika kita hitung di sini bitnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9 bit. Nah, karena kita harus mengubahnya menjadi 8 bit karena yang kita hasilkan adalah 8 bit, buang angka paling kiri yang di sebelah sini. Sehingga kita sekarang punya ini 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 atau sama dengan positif 127. Nah, angka yang dibuang ini menandakan bahwasanya terdapat overflow karena komputer mengira hasilnya adalah positif 127 yang harusnya tidak, karena seperti yang kita tahu tadi di soal jika kita menggunakan angka desimal minus 127 dikurangi 2 itu kan minus 129 yang artinya ini sudah melebihi batas, yang mana batas pada bilangan negatif pada komputer adalah negatif 128. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui bahwa sign-nya sendiri adalah negatif ya, karena di sini adalah 1. Kemudian di sini bisa kita ketahui ya dari 8 bit binary ini sign-nya itu adalah 0 karena komputer menganggap biner tersebut positif. Kemudian dari overflow flag-nya sendiri ini sudah jelas overflow, jadi ditandai sebagai 1. Jadi jawaban dari ini adalah sign-nya adalah 0 dan overflow flag-nya adalah 1, yang mana maksudnya hasil terbaca positif namun terjadi overflow. Langsung saja di sini kita kirim. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.